Pemirsa, kembali berjumpa dengan channel YouTube Slamet Suwardi. Musim tanam gadu tahun 2023 sudah mulai dan para petani mulai sibuk turun ke sawah. Apa yang dilakukan? Seperti apa kegiatannya? Marilah kita ikuti liputannya. Kegiatan yang mula-mula dilakukan petani adalah membajak sawah. Inti dari kegiatan membajak ini adalah membalik permukaan tanah yang tadinya di atas menjadi di bawah, sehingga baik gulma ataupun sisa-sisa tanaman akan tertimbun di dalam tanah dan nantinya akan membusuk dan menjadi pupuk alami. Dengan naiknya tanah bagian dalam, otomatis lahan akan terlihat bersih dan tentunya gembur dan siap untuk ditanami. Selain itu, tanah bagian dalam yang kurang subur akan terangkat ke atas, sehingga karena terkena sinar matahari dan terkena pupuk secara langsung, bagian tanah ini akan menjadi subur, sehingga semua lapisan tanah akan menjadi subur. Spesifikasi tanah juga sangat menentukan teknik pengolahannya. Untuk sawah di wilayah Dusun Sidomulyo, Desa Gedung Bandarahayu, karena permukaan lumpurnya cukup dalam, cara pengerjaannya cukup digelebek tanpa disingkal terlebih dahulu. Kegiatan petani sebelum menanam padi berikutnya adalah mencabut bibit padi atau sering orang menyebutnya dengan istilah daud. Pemirsa, daud ini ada yang dilakukan secara bergotong royong bergantian, ada juga yang dilakukan dengan diupahkan secara harian atau secara borongan. Sistem gotong royong biasanya dilakukan antar keluarga atau saudara dekat, sehingga mereka bisa bergantian mengerjakan daud. Daud dengan sistem harian. Sehari orang kerja daud ini mendapatkan upah sekitar 80.000. Dan bila menggunakan sistem borong, daud bibit padi untuk areal seluas 1 hektar berikut meletakkan bibit ke lahan adalah sebesar Rp600.000. Pemirsa, ini adalah lahan yang siap ditanami, yang berada di pinggir Sungai Tulang Bawang. Nampak pemirsa, beberapa pemuda yang memilih profesi sebagai petani sedang daud, dan serombongan tukang tanam padi sedang beristirahat sambil menikmati nikmatnya kopi di bawah rindangnya pohon
di tengah teriknya matahari yang semakin menggila. Ada Mbah Sania, Mbah Surip, Mbok De Munarse, Mbah Halimah, dan Yurupingah. Mereka ini bekerja menanam padi secara borongan. Untuk menanam padi seluas 1 hektar diperlukan dana sebesar Rp800.000. Pemirsa, inilah tandur. Tandur berasal dari akronim bahasa Jawa yang berarti nata karo mundur, yang mempunyai makna filosofi, menata hati dan pikiran apa yang sudah kita lakukan. Dan kadang untuk maju ke depan kita perlu beberapa langkah ke belakang. Ini adalah Bapak Nanong. Bapak Nanong ini menanam padi dengan sistem TOT, yaitu sistem tanam padi tanpa olah tanah. Seperti apa TOT? Apa kelebihan dari sistem tanam TOT ini? Semoga di lain waktu kita bisa membahasnya sendiri. Sang surya sudah tak segarang tadi siang dan perlahan mulai menuju ke peraduan. Ibu-ibu tukang tandur pun mulai pulang ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga tercinta. Pemirsa, demikian liputan kita kali ini. Sampai bertemu di liputan berikutnya dan tetap semangat.